kita pilih gitu ya. Kemudian daya tarik segmen seperti apa, dan sasaran dan sumber daya yang dimiliki perusahaan juga perlu disesuaikan. Tiga hal ini menjadi bahan evaluasi dalam mengevaluasi segmen pasar. Nah, setelah itu ukuran dan pertumbuhan segmen. Ada dua kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pasar sasaran berdasarkan ukuran pertumbuhan. Yang pertama adalah daya tarik segmen, dan yang kedua sasaran dan sumber daya perusahaan. Kita harus sesuaikan juga. Kita lihat pasarnya besar, ternyata sumber daya kita nggak mumpuni. Kita lebih baik mengatur strategi lain supaya kita bisa melayani atau mengalokasikan sumber daya yang kita miliki pas sesuai dengan sasaran yang kita mau pilih. Berikutnya, nah setelah kita mengevaluasi gitu kan, pasar, kita perlu memilih segmen pasar mana gitu ya, atau kita membuat target. Nah, ini loh yang saya mau pilih gitu ya. Nah, ada 3 strategi pemasaran. Yang pertama, undifferentiated marketing strategy. Kemudian differentiated marketing strategy dan concentrated marketing strategy. Undifferentiated itu apa? Perusahaan hanya membuat satu paket bauran pemasaran untuk seluruh pasar. Perusahaan mengabaikan perbedaan setiap segmen, bahkan memperlakukan semua segmen sebagai satu pasar. Fokus perhatian diarahkan bukan pada apa yang membedakan, melainkan yang menyamakan semua segmen. Dengan kata lain, perusahaan memanfaatkan perilaku yang bersifat umum pada semua segmen. Artinya apa? Mereka tidak membuat perbedaan dalam membuat satu paket bauran pemasaran. Jadi dianggap semua sama. Itu makanya dikatakan undifferentiated. Different itu kan berbeda, un itu kan tidak. Jadi tidak ada perbedaan begitu. Nah, terbalik ini differentiated marketing strategy yang kedua. Mereka membuat beberapa bauran pemasaran yang ditujukan pada beberapa segmen, karena ditujukan pada kebutuhan spesifik setiap segmen yang mau disasar. Nah, ini differentiated marketing strategy ini lebih efektif dibandingkan undifferentiated marketing strategy. Karena apa? Karena kan mereka mencoba untuk melakukan strategi pemasaran yang fokus pada segmen tertentu begitu ya. Nah, kemudian concentrated marketing strategy. Strategi ini menarik kalau sumber daya perusahaan terbatas. Kalau tidak mampu memasuki banyak segmen, perusahaan dapat memusatkan diri pada segmen tertentu saja. Jadi perusahaan ini membuat strategi marketing untuk fokus untuk satu segmen tertentu. Secara cepat saja, ini saya skip. Nah, akhirnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penentuan posisi merek atau brand positioning. Setelah kita melakukan pengelompokan atau segmentasi, kita memilih atau istilahnya targeting. Akhirnya kita menentukan posisi brand atau brand positioning. Posisi merek atau brand positioning adalah tempat produk yang berbeda, jelas, dan bernilai lebih secara relatif dibandingkan pesaing di benak konsumen. Jadi konsumen itu kalau dengar nama satu merek, mereka mempunyai ekspektasi, mempunyai tadi istilahnya nilai pelanggan yang lebih dari brand yang mereka dengar itu. Itu namanya brand positioning, gitu ya. Kita skip aja karena ini keterbatasan waktu. Kita masuk ke ini. Nah, strategi relationship. Jadi tadi kan ada strategi targeted marketing, di mana pemasaran itu menyasar satu target tertentu. Berkembangnya ilmu manajemen, kemudian ada satu lagi strategi terbaru namanya strategi relationship atau relationship marketing management atau RCR, customer relationship management harusnya seperti itu ya, atau relationship marketing, yaitu
Ada beberapa yang melatar belakangi perkembangan strategi relationship ini. Yang pertama adalah globalisasi pasar, perkembangan baru dalam bidang teknologi, more demanding customer, dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Nah, apa sih maksudnya apa sih strategi relationship ini? Jadi dalamnya marketer itu mencoba membangun hubungan atau relasi yang sangat kuat kepada konsumennya, sehingga apa? Sehingga tercipta loyalitas konsumen kepada perusahaan. Jadi konsumen ini kalau nggak dengan produk itu nggak akan mau beli produk lain. Nah, strategi ini sangat efektif ya, karena bisa mempertahankan loyalitas dari konsumen. Oke, ini nah, relationship itu sebetulnya ini ada beberapa relasi dengan pelanggan, yaitu kita membangun relasi atau hubungan yang erat dengan konsumen kita. Nanti bisa dibaca sendiri dengan keterbatasan waktu ya. Kemudian relationship dalam jaring atau networking. Jadi supaya bisnis marketing kita itu sukses atau usaha kita sukses, kita perlu membangun jaring atau relasi dalam jejaring atau networking kita dengan kuat. Karena apa? Karena jejaring ini yang akan membantu kita dalam lancarnya suatu proses pemasaran. Nah, jejaring ini maksudnya apa? Jejaring ini contohnya supplier kita, distributor kita, retailer kita, itu jejaring kita. Jadi kita harus memaintain gimana supaya distributor atau retailer kita itu memiliki hubungan yang baik. Jadi ketika barang kita stok ke retailer, barang kita lah yang kemudian ditawarkan terlebih dahulu kepada konsumen. Nah, perlu dibangun relasi yang kuat. Berikutnya penggerak relationship. Ada beberapa yang mempengaruhi langgengnya relationship. Namun dasar dari semuanya itu adalah kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu puas, maka relasi atau relationship atau hubungan itu akan kuat juga gitu. Jadi semuanya itu tergantung ke kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Nah, ada beberapa ciri-ciri customer yang loyal. Yang pertama, mereka itu puas terhadap produknya, terus memiliki sikap positif terhadap perusahaan, bangga dengan produk yang dia pakai, terus menjadi pembela perusahaan. Jika ada apa-apa, oh enggak, ini bagus produk ini. Nah, itu ya konsumen ini lakukan, kemudian merekomendasikan perusahaan atau produknya, kemudian bersedia membayar lebih mahal walaupun ada produk pesaing yang lebih murah. Ini beberapa kriteria atau ciri-ciri konsumen yang loyal. Nah, terakhir kita masuk ke kepuasan pelanggan. Ada dua hal yang perlu kita lakukan terkait dengan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Pertama, kita perlu memantau kepuasan pelanggan kita. Dan yang kedua adalah melakukan survei. Kita juga perlu melakukan survei kepuasan pelanggan. Nah, bagaimana? Ada 3 metode yang kita perlu lakukan terkait mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, melalui sistem keluhan dan saran. Jadi kan kita ada kan beberapa tempat di mana mereka menyediakan formulir untuk memberikan ada keluhan atau saran, kita bisa mengisi formulir tersebut. Nah, ini metode ini bisa kita pakai untuk memantau kepuasan pelanggan. Terus yang kedua ini go shopping. Jadi kita pura-pura menjadi pembeli. Pura-pura menjadi pembeli. Kita punya toko begitu ya. Kita misalnya punya toko, kemudian kita pura-pura menjadi pembeli. Kemudian kita mengalami kan, memiliki pengalaman menjadi seorang pembeli itu seperti apa. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, melakukan survei kepuasan
konsumen. Nah, 3